Tutur batin apa Tutur Gigi yang batin. ngasih lagu itu buat lo? Waktu itu pertama kali ada video klipnya Mbak Gigi yang ngirimin. Jadi kayak pertama kali nonton video klip itu tuh udah Cirambai. Karena tuh kan ngomongin tentang insecurities. Gue tuh insecure banget dari dulu dan Mbak Gigi tuh yang paling tahu karena dari kecil gue selalu dibanding-bandingin sama Mbak Gigi. Jadi Mbak Gigi tuh denger lagu itu beneran langsung inget gue dan langsung dikirim ke gue. Jadi itu lagu yang amat sangat berkesan. Nah, tasnya Mbak Gigi sampai sekarang masih ada yang Ya di bagus, rumah. jangan ntar gue pinjam ya itu ya. Iya. Kita tuker-tukeran. Iya, kan? jangan. Iya. Pernah. Gue juga pernah. Tas lu belum gue balikin. Caca, Heeh. Kak Itwil, gini loh. Caca itu bisa tiap hari ngomongin Kak Itwil. Sampai bobo malam dia nontonin Kak Itwil mereka boboan. Tiap hari ngomongin Kak Itwil. Lagi dia buka Kak Itwil, mau bobo buka Kak Itwil. Dia segitu ngefansnya sama Kak Itwil. Ya, Ya, betul kenapa sekali. awalnya ngefans sama Kak Itwil? Karena Hai Besti, kembali lagi ke Biana, Sok Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Episode hari ini obrolannya bakal seru banget karena aku kedatangan seorang mom and my best friend. Wow. Yang gak cuman inspiratif tapi juga bisa berbagi pengalaman menarik soal kehidupan. wow. So please welcome Caca Tengkel. How are you Caca Tengkel? Menurut lu Long time no see, katanya sehat. baru berseri-seri. kemarin loh kita ketemu tenis bareng, hari ini Pura-pura. udah bareng lagi, Ya, baju pura-pura. kembaran lagi. Oh pura-pura. Iya, Oh ya udah pura-pura. ya udah. Jadi Oke biar oke. kayak ini tuh emang nggak orang tahu kalau ini nggak disengaja. Nggak sengaja. Oke oke. Uhuy, Ayo, uhuy, cheers. uhuy. Cheers. Kita kayak nggak butuh prompter ya, gitu. Kita mau ngobrolin apa coba hari ini? Olahraga. Oh, Ikutan. Karena kita sporty girl. sporty. By the way, Iya. happy belated birthday loh. Sabar. Awas. Sabar, sabar. Kalau nempel di sini Lipstiknya lipstiknya, nggak apa-apa. ntar Itu minta ganti yang baru ya? Boleh. Oh boleh. sini ada banyak. Oke, nggak ada masalah. Tapi ini bekas congor siapa ya? Contoh itu. Oh bukan. Kok takut? Kayaknya nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa, Nggak, santai ini aja. Ada bedaknya, ada yang Nggak ada pakai- masalah. Kayaknya ada yang pakai bedak sampai bibir deh. Kayaknya gue deh. Semoga panjang umur, sehat, Amin. selalu bahagia, selalu Amin. banyak rezeki, Amin. pokoknya Amin. berkah Amin. hidupnya, selalu Amin. menolong Amin. orang, selalu membuka praktek untuk Amin. semuanya. Karena Amin. saya salah satu teman yang suka melakukan pagi-pagi sambil tanam saham, Gak ada masalah. Sambil nelfon. Sama kita juga. Iya. Sama-sama tanam saham kan sambil teleponan. sambil teleponan. Main 911. Nah, 91 Takut salah ngomong. Di sini gak ada 911 loh. lu 911 gue. Kok jadi berantem? Ini baru mulai. Harusnya terlihat Emang kita biasa harmonisan. gitu kan. Pokoknya kalau lu kenapa-napa gue marahin lo, kalau gue kenapa-napa lu marahin gue. Ya kita emang ya kan kalau berteman itu harus gitu, saling mengingatkan. Iya betul, saling gitu. mengingatkan, saling Dengan memarahi. baik-baik dan- kayak gue gampar lo ya Cak gitu. Gue tabok ya. Iya, gitu. iya Tapi kan Gi. baik-baik. Masih gitu lagi? Ulangin lagi? Iya, Gua pintar jang- ya. gua jemput Pintar ya. ya, Satu, gitu. dihitung ya sampai 3 ya. Kayak Hansara. Iya ibu gitu. Kalau nggak boleh gitu. Oke. Oke. Kita kok kayaknya nanti durasinya kepanjangan. Nggak ada kalau kayak gini masalah. terus. Nggak ada Terima masalah. dong semuanya. Lo nggak mungkin geleng dong. Masa nggak ada yang nggak bisa lihat kita dia. Iya bang. Iya semua harus ngangguk. Pokoknya sini adalah Dipaksa. ininya gue. Oke. Apa kok pemimpinnya gue. Gue tepuk Wah. tangan, semua tepuk tangan. Yeay. Gue kayak ada geremanya kalau di sini. Tahunnya ada yang berbeda nggak sih dari ulang tahun yang sebelumnya, Cak? Tahun ini alhamdulillah beda dong pasti ya, tiap tahun pasti beda, tiap tambah usia pasti beda. Tapi tahun ini luar biasa banget surprise-nya, masya Nah, Allah, boleh- tabarakallah, boleh karena ceritain ada nggak sih ke Besti? karena ada Gia kemarin. Antara enak sama seneng ya tiap hari Karena ketemu ada terus. Gia gitu, jadi kayak terharu banget gitu, Besti gitu. Apa sih yang membuat senang banget tahun ini? Coba pengen tahu deh. Tahun ini surprise-nya bener-bener unexpected. Oh iya, Kayak- kabarnya gue lihat di Instagram ada surprise itu. Surprise banget. Ih, makasih loh Gia. Walaupun Anda bukan dari nggak ada masalah. Nggak ada Nggak ada masalah. Emang biasanya yang suka repot itu kan emang udah ada tim repot sendiri ya kalau Benar. di pertemanan kita. Betul. Jadi kalau Gia itu memang tim ceria ya kan, tim karena menghibur. Kalau gue tim repot, takutnya makin repot. Kalau gue nggak bisa ngurus apa-apa. Jadi kita tim penghibur aja cukup, nggak bisa. Ya benar, nggak Heeh. juga sih. Tapi ya pokoknya kemarin itu
surprise banget karena kan malamnya itu udah makan malam keluarga. Terus abis itu udah rencana tanggal 9-nya udah ngatur jadwal. Yang paling sulit kan jadwal Nagita Slavina ya. Betul. Kata dia tanggal 9 malam udah bisa mau ngumpulin semua teman-teman di rumah. Walaupun abis itu sama asisten aku ditanya, sama asisten gue ditanya, emang muat 30 orang di rumah? Yang tahu gitu. Apa pakai tenda? Ya emang lu pikir tetangga-tetangga gimana pakai tenda? Nah, ada yang gitu ya, kayak kawinan. Iya, terus Mas Bari mau masakin, pokoknya gitu rencananya kayak oh ya udah. Ternyata alhamdulillah disurprisein bareng-bareng. Emang rezekinya ya karena ulang tahunnya beda sehari sama Mas Gilang. Betul. Jadi kayak dirayainnya bareng, dapat surprise anak-anak nyanyi. Semua Terus bikin mewek. Nangis. Yura Yura Yunita nyanyi di depan cuma tutup mata aja menangis. Semua gitu. nangis. Semua nangis. Ini ulang tahun enggak bersegukan iya. Iya kan? Iya, soalnya ya lagu-lagu Yura tuh kayak bener-bener Ya. Nah, jangan nangis lagi. Enggak karena kan Yura. makasih banget loh udah datang nyempetin. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita belum selesai loh ceritanya. Iya. Ketawa doang loh. Ketawa dong. Sabar. Ya, sabar. Emang sini bawaannya emang gitu. Bawaannya Ngebut gitu. di sini. Ngebut kayak Weng. Weng gitu. Weng salah. Terus apa namanya? Jadi emang dari awal lagu-lagu Tutur Batin sama satu lagi Dunia Tipu-Tipu itu tuh dari awal denger lagu itu udah selalu nangis. Kalau yang Tutur Batin tuh pertama kali Mbak Gigi yang ngirimin video klip. Nggak usah nangis dulu sekarang. Sorry. Tadi udah ketawa nangis. Emang kan kalau orang-orang stres gini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi ini mau mulai sedih Iya, apa boleh. ketawa? Gue Di sini bingung. bebas. Kayak nangis sampai ketawa. Ketawa nangis sampai kayak ketawa sampai nangis deh bentar lagi. Biasa kan? Oke, biasa. Oke. Tutur Batin apa Tutur Gigi yang Batin. ngasih lagu itu buat lo? Waktu itu pertama kali ada video klipnya Mbak Gigi yang ngirimin. Jadi kayak pertama kali nonton video klip itu tuh udah Cirambai. Karena tuh kan ngomongin tentang insecurities. Gue tuh insecure banget dari dulu dan Mbak Gigi tuh yang paling tahu karena dari kecil gue selalu dibanding-bandingin sama Mbak Gigi. Jadi Mbak Gigi tuh denger lagu itu beneran langsung inget gue dan langsung dikirim ke gue. Jadi itu lagu yang amat sangat berkesan, bukan berkesan ya. Lagu yang amat sangat dekat dengan pengalaman pribadi gue gitu. Terus kalau Dunia Tipu-Tipu itu lagu yang sering dinyanyiin bareng sama anak-anak setiap di jalan gitu. Jadi emang itu udah biasa anak-anak nyanyiin. Terus habis itu pas anak-anak nyanyi itu tiba-tiba Yura Yunita keluar ya kita gimana lo gimana Nangis gitu. Anak-anak gue featuring Yura Yunita. Iya Yura Yunita tuh beneran. Tapi kalau gue yang nyanyi lo bakal gimana? Nah lebih nangis lagi boleh nggak Yang dunia udahan? kayak Gi, please tolong banget ini ulang tahun gue jangan dirusak gitu kan. Nggak apa-apa tapi kan kita suka berdendang Tadi gue bareng. udah mau maju tadinya, tapi gue mundur pas Yura datang. Oh ya gue udah deh Yura kasih aja panggungnya Iya, gitu kasih deh, kan. gue Gue nggak berani, lo nggak mau steal Nggak. the thunder, No. no, Gue kayak not your "Oke, style gue gitu kan. mundur, sorry now. Oke, Yura please go. Dari semua doa dan harapan lo, apa yang paling pengen dicapai tahun ini? Wah, Semuanya. banyak. Perbedaan Caca ketika membuka praktek dan tidak membuka praktek. Ya, kita kan harus balance ya. Iya, dan ya ini kan tuh biar harus emang ini apa emang kita adanya. harus apa adanya jujur ya walaupun kalau praktek juga ya sejujur-jujurnya tapi kan ada pakemnya dong Iya. ya kan. Ntar malah tambah hah gitu Oh ya kan. pasien, jadi gini Mbak Caca. Wah. Katanya hah gitu langsung. Sorry gak ada sinyal Mbak. Nggak daftar lagi, sorry ini kayaknya juga ini. Sorry banget gak bisa gue sama wah. Kalau dia tanya, baru berapa menit tuh ini? Iya. Biasa, nggak ada masalah. Belum denger nyanyi Linkin Park. Ya biasa. Apa nah kalau gitu inside Bengek jokes. ya? Apa sih namanya bahasanya? Inside, iya. Ya, inside jokes. Biasa Inside lah. jokes, ya. Cirambai lagi. Bercandaan daleman maksudnya. Nggak ada Apa tadi masalah. wish yang paling dicapai tahun ini? Tahun
Harus susah ya podcast sama teman lo. Belum bisa berhenti ketawa. Kucing ngeliatin lo. Sumpah susah banget loh podcast sama teman menurut gue. Iya loh, antara keringetan ketawa. Tetap gak dijawab. tetap nggak mau jawab. Wishnya buat tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya bisa bawa banyak manfaat buat diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Amin. As always. Ya pokoknya pengennya bawa manfaat tuh banyak loh. Manfaat tuh bisa jadi rezeki finansial, bisa jadi rezeki kesehatan, bisa jadi manfaat tempat yang aman buat keluarga, buat teman-teman, atau bahkan buat orang lain di luar sana. Pokoknya pengennya ya gitu tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon amin ya semuanya. Bagus. Masya Allah, terima kasih. Makasih ya semua audiens 2000-ku. Sebelum Sebelum kita lanjut 100.000 ya sekarang. 100.000 Udah naik kita sekarang. Kita lihat dulu keseruan pesta ulang tahun Caca Tengker di TBH News berikut. Metal. Wow. Seru banget loh. Temanya emang rock and roll gitu ya? Ya, bukan saya yang menentukan ya waktu baca undangannya, kan buat acara ulang tahun Mas Gilang. Betul. Ya kan, tema rock and roll and Joker gitu. Yes. Rock and roll. Oh ya mungkin ya biar seru aja. Menjiwai. Iya, ya kan maksudnya kebetulan memang orang tua saya dulu tuh memang rocker gitu. Jadi emang sudah mendarah daging. Betul. Gitu. Mungkin ya atau memang karena kemampuan saya menyanyi rock Itu tinggi. ya, Benar. yang itu mungkin cuman muncrat salah deh. Tadi apa sih? Jadi apa lupa loh. Oh, kemampuan rock and roll, ya, ya. kemampuan rock and rollnya itu, tapi emang cuman buat orang-orang terdekat aja Oke. gitu. Nah, kalau ulang tahun suka ada kado dari teman-teman dan keluarga. Ya, alhamdulillah. Ada nggak sih kado yang paling bikin kaget ulang tahun kali ini? Gimana? Kaget. Sebenarnya justru nggak kaget, tapi spesial banget, paling spesial, masya Allah, tabarakallah gitu. Jadi gue tuh suka banget kucing. Ya, terus kemarin gue baru kehilangan kucing. Terus pas ditanya sama teman-teman mau kado apa, salah satunya Anda ya. Ya, Setiap hari mau kado apa. Tadi udah mau bilang cicilan rumah tolong diberesin, tapi kok kayak kurang ajar ya. Kalau gitu. itu gue minta kado duluan sih. Iya kan, Iya. sama-sama. Ntar kalau lo ulang tahun minta kado itu lagi, gue gak bisa ngasih. Repot pertemanannya, bayarin KP. Terus semua pengen temenan. Iya. Udah cukup. Udah segini aja, Segini gitu. aja, ntar semua KPR kita yang bayar. Repot ya kan. Terus akhirnya ya udah deh gitu. Karena gue suka banget kucing dan selalu pengen ada kucing di rumah. Ya akhirnya minta kucing. Dapatlah kucing. Gue datang sendiri ke breedernya awalnya mau lihat-lihat aja cenah. Kan gue bilang sama gue mau lihat-lihat dulu gitu kan. Iya, Terus gitu mau ketemu gue. iya. Terus abis itu tapi ada satu nih yang mencuri hati, Ci. Ya, Gitu. langsung jatuh cinta. Karena bukan karena looksnya, gue ngeliatnya dari personality. Oh, emang lo Gua animal tes- komunikator? Nggak, gue tes personality dulu. Oh, emang amanahnya dibawa-bawa ke binatang juga Betul, bisa. betul. Jadi pas ketemu gue tes, ayo isi. Kamu sedang merasa apa saat ini gitu. 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 Kamu sukanya main apa? Kalau ketemu orang gimana? Suka deg-degan gak, gemeteran gak gitu. Kasihan Kalau tuh kucing, makanya keriput tuh. Tuh kucing keriput. Dia telepon. Enggak kok, gue cuma 10 menit lihat kucing. Lo yakin? Iya. Gak lama kemudian di FaceTime udah gendong untuk kucing di mobil. Kok secepat gitu? Iya, karena dia benar-benar sesuai sama apa yang gue inginkan, personality-nya ya. Karena benar-benar nemplok, tapi kalau diajak main banget, tapi nggak takutan juga sama orang. Tapi Kenapa nggak dibawa ke sini aja? tadi gue rencana mau gitu, tapi tadi sore abis gue mandiin, kayaknya dia agak-agak stres kan kalau dimandiin. Gak ada kucing. bulunya juga kan? Nggak ada, makanya gue bisa mandiin sendiri. Kalau ada bulunya repot. Gue keringin apa pakai hair dryer. Makin keriput kasihan. Sumpah kucingnya keriput. Iya, kucingnya keriput. Gak punya bulu. Soalnya di rumah tuh Mas Bari alergi kucing sebenarnya. Jadi kalau misalkan, jadi kan alergi itu biasanya karena ada, kalau nggak salah namanya hormon atau apa. Bukan, Beb. Nggak usah share pengalamannya di sini.
tenang ya, sabar. Besok dia tiba-tiba pakai kalung apa Gi, anti kutu. Astagfirullahaladzim. Mas Bari Gitu. alergi. Jadi kalau misalkan gue baca-baca, Mas Bari kan bantalan dia. Bantalan aku. Terus tadi ngomong apa? Udah kucing dia Kucing alergi. alergi ya. Kalau gue baca-baca itu sebenarnya hormon atau apa namanya VLD yang ada di ludah sama di keringatnya kucing yang memicu alergi sebenarnya. Jadi kalau kucing yang berbulu, karena kan kucing suka bersihin diri kan, ngejilat-jilat. Nah, kalau misalkan bulunya bertebaran di mana-mana, itu Mas Bari gampang ke-trigger alerginya. Karena dulu Mas Bari pernah keluar rumah di depan, terus kok balik-balik matanya bengkak segala macam, ternyata ada kucing kampung yang habis duduk di situ. Mungkin namanya Gia ya. Nah, iya, itu gue waktu itu. Gue lagi menjelma. Gue lagi pengen tahu nih ngapain nih di rumah. Kan Gia tuh suka banget gangguin Mas Bari juga suka gangguin Gia. Jadi bantalan, saling membantali. Jadi kadang-kadang kalau alergi nih orang nih. Gue pancing alergi nih. Pancing alergi gitu. Jadi emang sesensitif itu dia sama. Nah, kalau misalkan sama kucing yang nggak berbulu, ya kadang-kadang kalau misalkan udah lama nggak mandi agak-agak alergi. Makanya gue harus sering-sering mandiin. Tapi karena namanya Mochicho, sekarang namanya Mochicho. Udah susah cari nama, voting mikir sendiri juga tuh nama. Karena kan tergantung donatur tadinya namanya. Tadinya udah nanya nih sama teman-teman yang ngasih kado nih semuanya namanya siapa. Awalnya kan mau dikasih nama Hainan karena bentuknya kayak ayam Hainan. Tapi pada nggak setuju. Takutnya kalau misalkan nanti lagi mau manasin nasi Hainan, nanti yang dipanasin malah kucing gue, ya kan? Saya dia bilang namanya kado aja, kado. Pas lagi mau surprisein temen, tolong bawain kado, yang dibawain kucing. Serba salah menurut gue. Akhirnya terus tadinya mau dikasih nama gift tofu, gift stiker, gift. Giftnya mana? Nggak ada bener-bener ya. Pokoknya repot banget lah nyari nama. Akhirnya menurut gue kayaknya Mochi lucu. Tapi kalau misalkan dinamain Mochi, katanya terlalu feminin, sedangkan dia laki-laki. Jadi gue tambahin cok belakangnya. Kreatif sih. Mochi Sungguh kreatif. Bener menurut gue, Mochi terlalu feminin biar makin laki, Mochicho. Karena banyak yang ngira dia kucing perempuan karena warnanya bener-bener kayak pink gitu. Ya ada, kan jangan dari looks-nya. Iya, tapi kan nggak semua orang kalau ngeliat langsung bokong kan ya. Kan gitu, nggak apa-apa. Kan ngeliat langsung mukanya feminin, ntar dipanggilnya Mochi. Gitu, Mochi gitu. Padahal macho harusnya gitu. Macho. Gitu harusnya. Tapi ada yang lebih bikin kaget. Kaget. Ayam. Ternyata Caca juga mendapatkan ucapan dari orang yang sangat spesial. Nih, kita ada videonya. Yang ulang tahun, happy birthday Kak Caca. Selamat ulang tahun buat Kak Caca. Semoga makin cantik, centil, bahagia, terumbu karang, cenat-cenut, manjalita, bikin misuanya betah di rumah. Ember bur, happy birthday Kak Caca, cenat-cenut, wish you all the best kakak cantik, ember. Sampai ngeliat cicaknya senyum. Happy birthday kakak. Banyak yang kepo sama pertemanan Caca dan Kak Itwil. Ya. Apa awal mula pertemanan kalian? Karena pas video call sama Kak Itwil, pas lagi surprise itu dia menangis. Gue ngucapin dia nggak nangis, bagian Kak Itwil dia nangis. Kan bukan Gitwil. Iya betul. Kalau Anda Gitwil mungkin nangis. gue menangis. Nih Caca, Kak Itwil gini loh. Caca itu bisa tiap hari ngomongin Kak Itwil. Sampai bobo malam dia nontonin Kak Itwil sampai keboboan. Tiap hari ngomongin Kak Itwil. Lagi dia buka Kak Itwil, mau bobo buka Kak Itwil. Dia segitu ngefansnya sama Kak Itwil. Ya, betul. Kenapa sekali. awalnya ngefans sama Kak Itwil? Karena sebenarnya pertama lucu. Cara menyampaikannya tuh lucu banget. Terus jawaban-jawaban yang dia kasih buat followersnya, menurut gue make sense. Dan walaupun dengan caranya sendiri, tapi itu kayak dia sebenarnya membela perempuan gitu. Dan dia juga mungkin kan
sex education kan tabu ya di sini. Tapi dia merubah caranya jadi lebih, menurut gue lebih menarik, tapi Simple gitu. simple, lucu, tapi sebenarnya edukasi juga gitu. Walaupun ya perspektif orang beda-beda ya, karena kan mungkin agak kontroversial juga gitu. Tapi di satu sisi kalau gue ngambil manfaatnya aja gitu. Begitu, Betul. ya kan? Mengambil manfaat dari sex educationnya ya. Dari ya, Oh, iya, iya. ya dari banyak lah yang bisa Oh, diambil iya, dari iya. Kakak Itwell. Ngomong dong kalau Kak Itwil nonton mau ngomong apa buat Kak Itwil? Terima kasih Kakak Itwil. Sudah ada di sini. Tapi gue pengen tahu deh, menurut Boleh. Allah, Boleh. seberapa penting sih circle pertemanan di usia saat ini? Seberapa penting? Iya. Kalau circle pertemanan buat gue selalu penting di setiap stage dalam hidup gue. Karena salah satu support system yang selalu gue butuhkan. Tapi kalau makin kesini ternyata bukan masalah kuantitasnya, tapi masalah kualitasnya. Betul. Jadi yang yang apa ya? Yang apa ya? Yang Gi, kalau menurut lo? dibutuhkan. Lah, coba kalau lo menurut lo apa yang gimana? host ini. Sepenting apa, Gi? Sama malu jawabannya. Bener, tadi lu kan lebih Iya. sebagai psikolog pinter. Nggak bisa, nggak. Sekarang kan lagi To be MS Beauty bukan to be honest ya. Jadi penting banget. Karena gue inget banget zaman pandemi, kan kita baru kenal, baru main bareng. Kalau pas pandemi nggak ada Gia, nggak ada TN, nggak ada Ina, nggak ada Ula, nggak ada Rani, itu kayaknya Hampa ya. pandemi tuh sulit banget deh Betul, bertahan. betul. Yang bikin tetap semangat menjalani hari karena kita setiap hari ngumpul bareng. Terus keluarga sama-sama keluarga baru tinggal di satu komplek. Terus bisa share semuanya, terus anaknya juga main bareng. Itu ternyata penting banget untuk tetap waras ya, Benar. Beb, gitu. Dan kalau misalkan makin sekarang juga kadang-kadang kalau misalkan kita lagi down, kalau lagi down tuh emang biasanya kita mungkin butuh orang lain, tapi jarang bisa nemuin circle pertemanan yang bisa bukan nyemangatin, yang bisa ikutan seneng ketika kita seneng. Betul. Jadi kalau teman-teman gue sekarang nih, kalau gue lagi dapat suatu pencapaian tuh gue pengen telepon dan mereka bisa ikutan seneng juga Betul. sama pencapaian gue. Kayak Betul. misalkan Gia gitu. Heeh. Kalau misalkan gue lagi seneng, kalau misalkan gue lagi seneng, dia sedih. Kalau Hampir Gia- terlontar iya, kata-kata. iya. Kalau Gia lagi sedih, gue seneng gitu. Itu pertemanan bingkit. Gue udah mau ngeliat kamera, udah mau gini tadi. Iya. Itu kalau dipuji ada gerakannya. Iya, gimana? Oh gitu. Gitu. Oh, wow. Sambil gini dong. Iya, takut kegeser nanti. Gitu kan. Gitu. Bingkit. Iya. tapi kayak gitu misalkan kayak salah satu dari kita baru dapat kerjaan, seneng. Terus kayak misalkan kayak tolong bantuin gue ini dong, ngepost ini semuanya bareng-bareng, ngepost dengan senang hati gitu. Misalkan itu tuh bikin tambah semangat, karena kalau misalkan ya banyak lah yang lagi sedih, kita cerita sedih terus ya teman kita ikut nyemangatin. Tapi Betul. ketika kita seneng dan mereka tulus seneng bareng sama kita, menurut gue itu yang rare dan itu yang perlu dipertahankan. Betul, setuju. Mantap. Benar, tapi benar mencari teman yang ikutan senang ketika kita senang itu susah daripada ketika kita sedih ikutan sedih. Iya, Benar nggak? betul. Benar. Dah, Ya, best. jadi menurut Gia seberapa penting pertemanan di usia saat ini? Penting banget, tapi kalau sekarang gue rasain tuh kayak gimana ya? Gak usah banyak-banyak tapi kayak bermanfaat dalam hidup gue aja. Kayak contohnya kalau gue lagi sedih gue nelfon dia. Atau siapa gue telepon. Bisa TN, siapa? Cici, Nanas, itu saudara sih. Gue juga saudara lo. Bener sih. Lupa. Loh, ternyata gue punya temen dong. Ternyata kita Oh, semua saudara. bersaudara. Semua umat bersaudara. Ayo kita, Orang Indonesia. jadi gue gak punya saudara. Bineka Gue gak Tunggal punya Ika. teman jadi selama ini. Enggak. Karena semua saudara gue. Semua saudara. Jadi Ya udah. seberapa penting? Penting. Gue diajak kayak gue lagi pengen keluar nih, orang berniat pergi bukan karena untuk bermain tapi untuk menemani kita. Betul. Atau misalnya gue lagi
lemas, lunglai sayur, Caca ke rumah gue menghibur gue gitu tuh kayak oh Iya. nyala cukup deh teman gue segini tapi kayak penuh banget gitu my heart. Wow. My heart. Oke, kalau bahas soal Iya. circle pertemanan. Wow. Ini agak panjang nih ya, gue. Circle. Gara-gara Kak Ibu ada Ya, kakak itu. sekarang itu ya Buntil. lagi banyak banget. Beneran. sorry. Sorry. Soalnya kakak itu panggil power saya Buntil. Oh gitu. Bunda itu ya. Aku nih Buntil. Terituil. Terituil. Gue pikir buntil tuh makanan, ada buntil kan makanan kan? Hah? Oh nggak ada. Buntil. Ya udah sorry nanti deh. Kita ngomong lagi nanti deh ya. Sorry. Googlingnya dulu deh. Sekarang tuh lagi banyak banget yang bikin geng di sosmed. Nih Oh iya? katanya nih ya. Katanya. Bikin gengnya di sosmed. Ada geng sosmed. Ada. Oh kok ada sih? Geng Buntil. Gue juga masa nggak punya temen deh. Nih, Wow. Gimana? udah, pulang mulai bete mulai kayak pulang nggak punya temen ternyata semua saudara gue. Jadi geng itu ada geng selebriti, geng content creator dan masih banyak lagi. Menurut lo Oke. apa sih ciri-ciri geng atau circle pertemanan yang sehat dan suportif? Kurang lebih sama seperti yang tadi udah saya sampaikan ya. Yang kayak gimana sih Cak? Pengen tahu deh. Mungkin bestie-bestie nih biar tahu, mungkin kan umurnya banyak di bawah kita atau seumur atau di atas. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Kalau yang baik mah gampang ya, kayak iya apa kabar, baik, kabarnya gimana, baik, orang tuanya gimana, sehat gitu kan. Baik mah gampang ya. Benar. Tapi yang suportif itu mungkin beda ceritanya. Karena kayak tadi nih, kalau misalkan teman-teman yang suportif buat gue itu yang bisa ikutan senang kalau gue senang. Kadang-kadang mungkin sekarang fenomenanya ada yang kalau kita seneng tuh orang nggak seneng. Tuh. Temen dekat kita sendiri tuh nggak seneng karena ya mungkin ngerasa tersaingi, Sirik. mungkin. Heeh. Tapi bisa juga ya karena sebenarnya lebih mudah membandingkan sekarang kalau ada sosial media. Oh jadi apa gitu tuh namanya? Gitu bener gitu namanya. Gitu. Kejar-kejaran tuh apa sih namanya? Gitu. Kayak Duca bantuin lah. Ambisius. Bukan. Kok suportif? Suportif. Bukan. Tahu lah capek banget nih gue mikir nanti dulu deh. Kompetitif. Thank Pintar. you. Kompetitif. Thank you. Masya Allah. Tadi gue cuma ngetes doang deh kayak agak ngantuk gue tes. Ngantuk. Ngantuk. Kopinya tadi. Gue tes aja. Kopinya. Kalau gue pintar gue semacam cemerlang. Ya, I know. Bener nggak sih? I know benar. Tadi apa? Kompetitif. Kompetitif, Iya. Ya sebenarnya setiap orang pasti ada jiwa kompetitif ya, tapi gimana kita kompetisi tapi bisa kolaborasi juga. Gimana tuh Cak? Ya, kayak misalkan teman kita ngelihat teman kita, oh kayaknya dia makin bagus nih, makin lebih baik, dia bisa mengembangkan dirinya dengan lebih baik. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri untuk kita bisa jadi kayak gitu, tapi tanpa menjatuhkan dia. Justru malah kita ajak kolaborasi. Gimana sih caranya biar bisa kayak gitu? Gue juga pengen deh, gue seneng deh ngeliat lo bisa kayak gini sekarang. Kayak gitu. Sedangkan kadang-kadang kita tuh stuck di kompetisi aja, which is kompetisi bisa jadi bagus juga, bikin kita lebih berkembang, bikin kita pengen maju. Tapi ketika kompetisi itu nggak diimbangi dengan pengen berkolaborasi, kita malah jadi pengen menjatuhkan orang lain gitu. Betul. Dan kalau misalkan pertemanan yang suportif tuh sebenarnya kalau teman kita seneng kita ikutan, lebih baik kita Kecipratan. juga keciprat. Kayak gue kalau lagi ngomong sama lo waktu itu ya. Nyiprat. Masuk ke mata. Masuk ke mata. Makanya sekarang lebih jelas kan? Iya, jelas gue bisa baca sekarang nih. Tapi suka agak-agak kalau baca kan suka agak-agak nggak kebaca lagi Iya, gitu. karena waktu itu pas gue ngomong sama lo semangat Vitamin banget muncrat sampai, lo, iya. wah, sambil minum teh Bu. sambil gitu. Wah, langsung dia. plus gue hilang. Dar, Alah ketahuan gitu. plus. Enggak gue mau ngecek mata. Ayo cek yuk gue Enggak temenin usah enggak besok. apa-apa. Makasih. Tapi Tapi kok- kacamatanya beli sendiri, gue cuma nemenin Oh, enggak periksa usah kalau aja. gitu. Gue enggak apa-apa sendiri aja. Tadi apa sih Ya, kompetitif. Oh, jadi kompetitif yang positif Ya bisa juga Ya kompetitif kan? yang gitu. positif. Itu bestie. Ya, jadi kalau ada iri hati atau penyakit hati banyak-banyak berdoa aja. Minta dihapus, Minta dihilangkan. diruqyah. Karena bisa jadi stres ya, Cak. Betul sekali, Iya nggak sih? betul sekali. Apalagi Lama-lama. sekarang kan gampang banget kita ngebandingin diri sama orang lain. Kalau cuman ngebandingin doang tanpa kita
tahu sebenarnya manfaat diri kita apa, kelebihan kita apa. Jadi gampang kayak ya kayaknya gue gitu. Enggak deh, gimana? Kayaknya Coba ke kamera lagi. kenapa sih harus diulang? Enggak, 3 biar kali? bisa jadi diulang-ulang jadi apa gitu. Nanti kan suka ada quotes, suka lihat Instagramnya Bun enggak? Oke. Suka ada quotes. Selalu gue. Ya, ini hari Senin. Bisa jadi gitu nanti, ya kan? Gue udah ngasih ide. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ntar Kursi gue ini tinggal emang memberikan gue ide. repost Iya, gitu kan. hanya kursi ini bisa memberikan gue ide. Ya. Ya. Siapa yang paling sering curhat ke Caca dan siapa salah. Dan biasanya curhat soal apa? Banyak dia. Ya, Ini banyak nih tergantung kualitas atau kuantitasnya nih. Karena kalau misalkan yang Dua-duanya. ya alhamdulillah sih banyak yang bisa mempercayakan tentang cerita hidupnya ke gue ya. Gue gak hitung-hitungan anaknya. Iya betul. Gue sih gak hitung-hitungan anaknya, gak kayak gitu. Jadi kok pertanyaan itu boleh gak di-skip aja? Boleh. Berarti jawabannya banyak ya. Jawabannya alhamdulillah banyak yang mempercayakan. Tapi pokoknya kalau misalkan ada yang mempercayakan ke gue itu, ya intinya itu salah satu yang bikin gue merasa kalau oh ya gue masih ada gunanya gitu. Oh, iya. Berarti banyak dipercaya sama teman-teman. Tepuk tangan. Masya Allah, Allah. Tapi kok gak dipercaya sama nyokap? Gak ada yang Oh dipercaya. sebalik, tante. Bukan aku yang ngomong ya. Canda mama, nyokap gue udah Kita- tahu gue bercanda. Love. Love you mama, thank you. Tapi pernah gak sih Ca, lo ngerasa capek di tempat curhat? Kayak hadah gitu. Atau kayak lagi capek banget dengerin cerita orang tapi lo kayak mau gak mau ngeladenin apa yang lo lakuin? Gue lebih pernahnya gue lagi capek banget. Kalau misalkan ada orang yang mau curhat ke gue dan gue lagi nggak ada kapasitasnya ya pasti gue diamin dulu. Ya karena gue ngerasa kalau gue juga nggak dalam kondisi yang sehat, gue ngedengerin orang malah itu merugikan dia atau ngerugiin diri gue sendiri. Jadi gue lebih baik enggak. Tapi kalau misalkan gue lagi ada tenaganya, gue lagi ada waktu, gue lagi ada hayu gitu. Tapi Caca tuh salah satu temen yang kalau dicurhatin sekali dia bakal ngecek setiap hari. Sumpah. Kayak bener-bener kayak good morning, lagi apa, how are you today. Bener, itu kayak gue jarang banget menemukan teman kayak gitu yang mau ngecekin tiap hari di saat dia banyak kesibukan sendiri. Emang kata siapa lo tau gue sibuk Gue apa gampar enggak? ya. Dipuji mau. Tahu mau dari ngomong. astagfirullahaladzim. Tahu dari mana? Gue ngecek Mel. Gue minta Mel. Oh, nanya suster lo, sus. Gua data semua rumah-rumah lu, Pak Ferdi gua tanya semua. Bari. Cico belum lo tanyain. Gak bisa ngomong. Meow. Oh banyak. Oh, banyak. Tiap hari Iya, loh, Caca tuh orang yang mengingat permasalahan teman-temannya. Kasihan juga sih emang jadi dia ya sebenarnya. Tapi kayak bener-bener kayak, wah dia masih bisa nanyain lo kabar temannya tiap hari gitu. Banyak masalah teman-temannya, jadi kayak lu nulis ya. Iya kadang-kadang gue catat enggak itu buat gue blacklist Astagfirullahaladzim. blackmail jadi Caca. oh gue udah ini nih catat nih. Oh, oke gue telepon nih besok kalau ada. Oh ini dia gitu. billnya. Ternyata Apa iya? bukan mau buka bill lagi kemarin. Enggak dong. Ternyata gue Nanti kayak gua kasih- gitu. Nanti gue kasih makanan kucing. boleh Oke, gak ada ya. masalah. Gak ada masalah, kan pertemanan harus saling membantu, supportive. Iya betul dan saling membanting juga kadang-kadang. Iya, emang kita saling membanting dan menggebuk. Ya tapi gue tuh maksudnya kalau misalkan emang lagi bisa gue pasti akan coba nelpon ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak bisa ya enggak. Gue juga maksudnya enggak, tidak memaksakan diri lah. Gue tau lu juga kan kayak gitu ke gue. Bes, dengerin ya kalau gue ngomong. Hai. Aku gue sempat scrolling Instagram lo Oh masa? dan nemu satu video lama soal burnout. Oh iya. Ya, boleh gak sih sharing sedikit sama Besti nih? Apa yang pertama kali lo lakuin setelah sadar lagi burnout? Dan gimana sih sadar orang lagi burnout tuh gimana sih? Caranya datang ke profesional. Nggak taunya lo kayak burnout tuh mungkin ya Besti kan pada nggak tahu burnout itu apa dan Oke. apa sih ngerasain burnout tuh apa, ketika lo ngerasa apa, gue bingung nih, Oke. nggak bisa ngebedain gitu. Jadi gini, burnout itu artinya adalah stres yang berkepanjangan. Oke. Kalau misalkan stres itu biasanya karena kalau misalkan kita lagi ngerasa apa ya, beban yang kita tanggung itu lebih besar daripada apa yang kita punya. Oke. Gitu. Jadi itu namanya stres. Kita merasa ada tekanan. Ketika kita stres berkepanjangan itu bisa jadi burnout.
Tanda-tandanya apa sih? Kalau misalkan stres ya setiap hari kan kita merasakan stres ya. Misalkan lagi ada apa, tapi biasanya kita bisa menghadapi itu dengan baik karena ya orang juga butuh stres dalam hidupnya Oh untuk kita gitu. jadi lebih maju, Oh iya betul. ya kan? Kalau Kaget. kita nggak stres, hidup gini-gini, weh, gitu kan, chill. Gitu. Ya, ada orang yang kayak gitu juga sih. Tapi secil-cilnya orang juga dia pasti ada keinginan untuk lebih baik lagi. Atau misalkan stres-stres kayak kalau gue nih, gue suka naik roller coaster, itu stres yang baik juga buat gue. Oh, Tapi oke. mungkin nggak buat semua orang gitu. Tapi ada juga stres yang membebani. Tapi kita tuh setiap orang pasti punya cara menghandle stres masing-masing, namanya coping mechanism Oke. gitu, cara beradaptasi dengan satu masalah. Gue jadi kayak seminar nih. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya dengerin tuh, ini Oke. burnout nih kayak ini orang nih. Nah, ya. Ya, jadi terus kalau misalkan kita udah stres terus menerus tanpa kita punya cara yang sehat untuk beradaptasi dengan satu masalah, lama-lama jadi burnout. Oke. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rasa kelelahan yang luar biasa. Oke. Kok rasanya kayak udah tidur cukup masih lelah, bangun tidur lelah, mau tidur lelah, mau ngapain lelah. Terus sama pekerjaan, biasanya nih hubungannya sama pekerjaan. Ada juga sih dengan parenting burnout juga ada, tapi Oke. biasanya berhubungan dengan role atau pekerjaan gitu. Terus kalau misalkan berangkat kerja rasanya udah capek duluan, terus rasanya sinis. Gimana sih Nis? Sinis kayak selalu mikirnya negatif sama kerjaan gitu, nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan passion lagi, jadi kayak Oh beban gitu. iya beban, terus kayak pasti ini gini deh, udah nggak ada, Oh. udah nggak ada semangatnya, terus jadi lebih sinis, terus juga kelelahan yang berkepanjangan, terus bahkan ada gejala-gejala depresi juga gitu, merasa moodnya berantakan atau moodnya low, terus ngerasa nggak berharga, terus ngerasa nggak bisa perform dengan baik di pekerjaan, terus rasanya tuh ya segala apapun yang dikerjain tuh beban lah gitu. Oke. Itu burnout kurang lebih kayak gitu pada saat itu gua rasanya. Nah, apa yang lo lakukan ketika lo merasa lo burnout? Jadi gue tuh emang udah rutin ke psikolog dan ke psikiater, sampai akhirnya pas burnout itu psikiater gue tuh bilang ini kayaknya kamu burnout deh gitu, karena kok ini udah kelamaan patternnya kayak gini, dan waktu itu tuh udah sampai kayak kenapa ya gue tuh bahkan waktu itu asisten gue datang ke rumah aja gue tuh rasanya udah kayak Deg-degan gitu. aduh anjir gue harus kerja lagi nih gitu. Oke. Kayak udah ketakutan sendiri, udah cemas sendiri, disuruh kerja udah nggak punya ide sama sekali, mau ngapain Kayak juga ngeblok udah nggak ada, gitu. ngeblok gitu, sampai go blok Ya, go go lo and pergi then dan ngeblok. Iya, aku pergi dan ngeblok gitu kan, udah oke rasanya tuh udah nggak ada motivasi sama sekali buat kerjaan tuh jadi sesuatu yang nggak dinikmatin lagi. Terus apa-apa tuh jadi hitungan gitu kalau kerja, kayak gue udah kerja segini gue harusnya gini pokoknya udah, dan rasanya tuh berat banget pada Oke. saat itu seperti itu. Oke, tapi jadi lo saat itu berhenti dulu bekerja atau gimana? Atau lo liburan dulu atau lo apa? Gue terapi sih, Terapi. terapi ya tetap ke psikolog dan ke psikiater sambil manage waktu dengan lebih, enggak sih, gue sampai sekarang time manajemennya masih kurang baik. Oke, waktu itu yang gue lakukan adalah gue mencari passion gue apa. Sebenarnya apa sih yang mau gue lakukan dan tujuannya tuh apa? Karena sebenarnya kalau ngelihat dari rencana jangka panjang gue, apa yang gue lakukan ya udah sesuai sama yang gue suka. Tapi di beberapa part ada yang gue ngerjainnya karena ya bukan sesuatu yang passionate lah gitu buat gue kerjakan. Jadinya itu yang bikin gue ngerasa terbebani dan itu gue ilangin. Terus abis itu gue bener-bener fokus ngerjain hal-hal yang emang sesuai sama tujuan hidup gue, yang emang gue suka, yang emang bikin gue ngerasa berharga gitu. Satu hal yang boleh lo kasih tahu ke Besti ketika Besti lagi burnout. Bestie, you are not alone. You are not alone. Ya. Jadi soalnya dia udah mulai joget. Ketawain Jadi mulu. banyak sih yang sebenarnya udah ngerasain burnout. Mungkin ketika mendengar aja kayak
langsung self diagnose gitu ya, kayak Kayaknya gue burn out. kayaknya gue burn out gitu ya, mungkin aja. Tapi kalau misalkan pengen lebih pasti dan dapat penanganan yang lebih tepat, jangan ragu untuk minta pertolongan bisa ke siapa aja, bisa kemana aja. Tapi mungkin kalau misalkan kita minta pertolongannya ke orang yang tidak berpengalaman, kadang-kadang malah bikin kita jadi makin ngerasa down. Nggak mungkin lo burn out, lo gitu aja, Masa namanya, burn ribet, out gitu. masa burn out, lo terlalu lemah, lo Lebay. iya cemen gitu. Sedangkan kalau misalkan menurut gue datang ke profesional itu memang mereka udah tahu cara ngehandle-nya seperti apa, dan bikin kita juga ngerasa aman walaupun kita lagi ngerasa apapun gitu ya. Mungkin aja itu bukan burn out, mungkin aja itu burn out, tapi profesional beneran bisa nge-guide sesuatu yang kita tuh nggak tahu sebelumnya. Jadi datang ke psikolog, ke psikiater, kalau buat gue itu amat sangat membantu sih. Tapi beneran loh, kita tuh ada burnout check. Oh ada. Ada burnout check dan Kayaknya ada. lu deh pada cek semua deh Iya, menurut gue deh. boleh. Nanti tolong ya hubungi sama Tolong Nasa dong ya. nanti Tim grup-grup Bun, Nah, dicekin ya. Tolong dicek ya. Tadi hari ini nih ada satu orang yang gini di meja. Oh, apa gelas? Ada yang gitu, ada yang gini melulu, ada yang gue buka ruangan. Sadikap, Baru bangun. nggak stres mukanya. Jadi kayak butuh nanti ya. Bisa jadi. Tim-tim Bun udah gak ada orang. Nanti tolong hubungin sama Nasa, boleh? Iya. Kan ntar hari apa sama Nasa kesini kok, nanti Iya. langsung aja. Nah iya. Iya kan? Oke. Karena kita punya namanya mental health check up, Gi. Penting menurut gue nih. Ya kan? Ini, Jadi ini. nggak cuma ambil darah aja untuk tahu medical check up gitu, nggak. Ada yang namanya mental health check up, bisa tahu lo lagi ngerasa apa pada saat ini, stresnya tinggi apa enggak, kecemasan tinggi apa enggak. Jadi tahu abis itu harus ngapain. Nah udah pada muka-muka nungguin ya ngecek ya. Ya, Nah, ada burnout apalagi check, ada yang senyum-senyum itu di situ kayaknya kayak akan aku tes diriku sendiri katanya gitu. Ya, itu nanti bisa jadi bahan pembicaraan sama siapa? Sama terserah. istri, pacar, siapa aja Iya, ya kan. benar, bisa. Betul. Ah. Oke, biar Oke. makin seru. Gimana tuh? Sekarang gue punya challenge buat Allah. Apa tuh? Nama gamesnya adalah pernah atau nggak pernah. Aduh, takut. Cara mainnya gampang banget. Apa iya? Nanti bakal muncul beberapa pertanyaan dan kita bukan Kita. Caca. Kita. Kita Ya gue lagi kena. Harus jawab jujur. Gampang kan? tahu dari mana jujur apa enggaknya? Allah maha mengetahui segalanya. Tuh Bianas. To be honest. Oh, gue pikir Bismillah ngajak ya. gue salah. Lo ngapain baru? Ternyata gue gak milih. Emang cepet tanggal. Wow, bro. Gue pikir kayak kenapa Gia? Kalau pernahnya kenapa pakai salaman? Aduh, suara gue udah habis lagi. Jangan habis dulu. Belum selesai. Kan tinggal gini-gini doang. Gak bisa. Ada omongannya ini. Apa? Tahan suara lo ya. Gak boleh habis dulu. Kebalik. Gak boleh. Kok gue ikutan sih? Ya. Oke, kita mulai. ASMR ya? Kok gue yang bikin? Aduh, muncul. Kok gue yang bikin peraturan? Pakai 1, 2, 3 ya. Oke. Hah? Tar dulu, kok mikir duluan licik ya. Pernah gak ya? Pernahin aja lah. Gibahin teman sendiri tapi ketahuan. 1, 2, 3. Gue mah gak pernah gibahin orang. Gue juga. Emang apa baca? Khotbah kan? Sumpah ketahuannya gimana sih? Misalnya Enggak. gimana? Misalnya gini, misalkan gue dikasih tahu si A, si ini abis gini, terus gue tanyain langsung, ya ketahuan. Enggak sih gue. Gue sih pernah. Gue lebih cenderung ke banyak lupa sih. Jadi rahasia aman di aku Kayak karena aku lupa. Ya, gue nanya gini ke ini, misalkan gue nanya ke lo, misalkan emang iya dia gini gitu. Kok lu tahu gitu ya? Kok lo tahu gitu? Oh, kebetulan gue Ya banyak gue hal tahu, lupa. gue taunya sebenarnya dari si ini, tapi abis itu gue tanyain lagi ke orangnya. Kalau gue Biasanya lebih sering gitu. kayak, lo kan tahu? Iya. Enggak, kan gue ngomong. Oh berarti gue lupa. Ya itu benar, sering terjadi pada Iya, dia Sadika. betul. Jadi rahasia aman padaku. Tapi kalau misalkan Tara geraknya kemana tuh dia nggak pernah lupa. Oh itu nggak boleh lupa. Itu nggak boleh lengah. Itu ada absennya, ada catatannya, ada Iya, buku nota. masuk. Kok buku nota? Kok sih? nota kan? Bayar bakso Anda. Ada Jadi, buku gitunya. check in ini check outnya ada kan? Kalau ada kayak jamnya. Kayak sapam. cekrek, iya. Heeh. Kalau itu mau nggak boleh. Sip-sipan kan? Sip-sipan. Sip-sip. Minjem barang tapi lupa balikin dalam waktu lama. Apalagi barang mama. Itu mah sengaja lu mah.
Gua enggak lagi. Gue ya. Pernah. Tasnya Mbak Gigi sampai sekarang masih ada yang Ya di bagus, rumah. jangan ntar gue pinjam ya abis itu ya. Iya. Kita tuker-tukeran. Iya, kan? jangan. Iya. Pernah. Gue juga pernah. Tas lu belum gue balikin. Gue waktu itu pinjam jaket lo, gue lupa udah balikin apa belum. Akhirnya udah dibalikin kan. Yang waktu itu gue pinjam jaket silver. Oh iya. Iya kan? Ya berarti pernah. Belum gue pakai loh Ca, tasnya Ca. Gak ada masalah. Berarti pernah. Maaf. Dipakai juga lupa. kan tas gue banyak. Tas kakak gue Asik. maksudnya. Nggak apa gini ngomongin tas. Anjrit, gue Nggak juga ada belum lagi. masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah kita mau. Ada masalah. Nih. Unfollow atau mute teman karena capek lihat drama kehidupannya. 1, 2, 3. Ih, kok Gue biasanya mute unmute bukan karena drama kehidupannya. Maksudnya pernah nge-mute orang, tapi bukan karena drama kehidupannya. karena apa? Karena rasanya Capek lihat kurang, dia. karena kayaknya kurang sopan untuk unfollow. Jadi Iya sama aja berarti pernah. tapi bukan karena drama kehidupannya, emang karena kayak Gue capek. Iya gitu bener bisa boleh kan? oh ya udah pernah kalau gitu Oh, boleh. sama orang. Nih, lupa balas chat teman karena cuma dibaca dalam hati. Kayaknya nggak pernah deh. Pernah. Atau pernah deh kayaknya takut gue. Pernah kayaknya sih pernah. Kayaknya pernah deh. Pernah. Gue ya? Enggak gue. Oh, Gue pernah. Salah ya, gue ngomongnya kayak meyakinkan lu. gue kayak gak yakin dengan jawaban gue sendiri. Gue pernah. Kayaknya gue pernah deh. Pernah. Oke, posting sesuatu di sosmed tapi dihapus karena overthinking. 1, 2, 3. Gue pernah. Gue pernah. Kenapa? Gue pernah overthinking kayak ini, terus gue hapus tapi habis itu post lagi. Gunanya apa ya, Cak? Cak, kalau boleh tahu, gunanya apa? Iya. Ternyata nggak apa-apa deh gitu. Pernah. Ternyata nggak apa-apa deh gitu. Iya. Bener gitu. Percis. Astagfirullahaladzim. Baru aja. Bener Baru kan beberapa hari yang lalu. kursi ini gue bisa baca pikiran, Baru Cak. beberapa hari yang lalu. Enggak beberapa hari sih. Pernah. Tahun kemarin. Lama. 2000. Nih, lihat gue. Apa? Cepatan. Astagfirullah. Pura-pura paham cerita temen, padahal lagi nggak fokus. 1, 2, 3. Dia mau mungkin nggak pernah kalau gue suka. Caca, Kayaknya pernah, tapi gue lupa. gue yakin kejadiannya. banget nih kalau gue suka losteng. Iya. Gitu. Iya. Pernah gak ya? Kayak ngomong apa lagi tadi dia gitu. Kayaknya pernah, tapi abis itu biasanya gue Keep up lagi. keep up lagi belakangnya gitu. Atau enggak abis itu biasanya kalau abis dari obrolan gue rangkum kayak enggak, bukan dirangkum sih, pokoknya selesai satu Intinya apa gitu? pembicaraan, misalkan gue lagi nggak gue balik lagi, gue konfirmasi bener nggak yang gue pikirin tentang ceritanya. Takut kayaknya iya, nggak tahu lah, pernah nggak pernah lah, Harus pakai manusia mungkin pernah lah. Kalau gue yakin banget nih. Ya udahlah, Gua pernah sering, aja lah gua sering. daripada Pernah gitu. Pernah aja lah. Tapi udah kayak alah ya Nggak ada udahlah di sini lewatin. sering gini, kalau sering gini. Sering. Makanya rahasia aman kan di tangan aku. Bener. Ada gunanya punya teman Dori. Betul. Karena rahasia. Sekarang gue kerjaan yang Dori kebanyakan malah. Oh, gue kalau duit jalan terus pikiran gue. Kalau soal duit kita melek langsung ingat, sadar langsung fokus gitu. Fokus langsung. Kalau Mbak Sawo dulu gitu Fokus. ngajarin gue. Fokus Nah, gitu. Harus gitu Duit di beneran. langsung. Fokus gitu. Fokus. Ya gitu. Kurang tegas. Fokus. Oh enggak terlalu marah. Oh, susah banget artinya. Fokus. Nah, pas. Ya, enggak usah pakai senyum, enggak apa-apa. Kan biar kayak ramah. Kayak apa? Ramah. Ramah. Ya. Biar citra gue di sini tetap ramah. Citra kakaknya kan. Betul. Tidak terasa waktu sudah berlalu. Omo tuh apa sih? Oh my god, ya ampun. Oh, gitu. itu Orang OMG Korea. kok. Oh, Korea. oh Korea. Orang Korea ini omo. Nggak Omo. kerasa loh. Padahal gue langsung main game hari ini. Game Iya lagi dong. Iya seru Lagi, kan. lagi, oh. Thank you loh datang ke sini. Ngobrol-ngobrol sama aku. Ya, ini beneran mau salaman. Ini beneran. Itu nggak ada lagi. Beneran. Mau ngambil apa lagi lo? Enggak. Udah. Aku mau menjabat tangan.
Terima kasih Caca, sehat-sehat selalu. Sadikap. Terima kasih Sehat, udah bahagia terus. mengundang saya di Terima kasih sini. sudah datang ke sini ke tempat kakaknya. Makanya Anda. Terima kasih ya. sama-sama. Terima kasih juga Besti kok gini. Makasih juga Besti udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Bye Besti. Bye bye.